Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke chapter 3 yaitu equity. Nah, pembahasan mengenai equity itu kan salah satu dari kelompok eh, akun real ya. Nah, di mana akun itu nggak terbatas oleh periode. Artinya akun real itu bisa lintas periode, nggak sama dengan akun eh, nominal itu nggak boleh lintas periode karena setiap periode dia akan ditutup. Oke, jadi di dalam kelompok equity itu ada beberapa unsur yaitu share capital, kemudian ada share premium. Oke, ini bukan kelebihan, ini bisa jadi perbandingan dari harga pasar dan harga nominal atau perbanding atau biaya. Jadi biaya ketika menjual saham itu dimasukkan ke sini. Nah, ini untuk penjualan sahamnya, penerbitan saham. Oke, ini retain earning, di mana itu kalau bahasa Indonesianya itu laba ditahan. Nah, retain earning ini cuma ada di perseroan terbatas atau perusahaan yang jenis PT. Kalau teman-teman masuk ke ranah bukan PT lagi, itu retain earning nggak ada. Jadi nggak ada akun laba ditahan. Akun laba ditahan itu khusus untuk PT aja, baik itu terbuka atau tertutup. Kemudian accumulated other comprehensive income. Nah, ini itu dipakai ketika ada perubahan nilai wajar. Nah, entah itu perubahan nilai wajarnya untung ataupun rugi, teman-teman memakai ini, cumulative other comprehensive income. Oke. Kemudian treasury shares. Nah, treasury shares itu saham yang udah kita masukin ke publik. Udah kita masukin ke publik, sorry, gambarnya agak ngaco, hapus dulu. Nah, saham yang udah dimasukin ke publik atau dikasih ke orang, saham itu dibeli lagi oleh perusahaan. Itu konsep belinya sama dengan pada saat share capital. Artinya ketika share capital dijual dengan harga 50. Kemudian si perusahaan pengen beli treasury share gitu. Pengen beli saham yang udah ada di publik saham mereka. Misal harga sahamnya tuh eh, $100 lah. Dolar. Nah, perusahaan nggak memakai patok HPP ini 50, tapi dia menggunakan HPP baru, artinya harga perolehan baru sebesar 100. Jadi ketika perusahaan menjual lagi, itu harus di harga 100 kalau mau untung, atau di bawah harga 100, itu pun kalau dia rugi. Gitu tuh, treasury shares. Kemudian, nah, kenapa si tangan Iron Man ini cuman saya kasih 5? Karena ini yang menjadi controlling interest. Artinya orang yang memiliki saham lebih dari 50% kan ada proses akuisisi ya, ada konsolidasi. Nah, konsolidasinya itu nanti masukin di akun-akun ini yang di tangan Iron Man ini gitu. Artinya dia mengontrol. Nah, sedangkan ini non controlling. Artinya dari lebih dari 50%, misal saham yang diperoleh oleh PT Z itu 70%, non controlling ini itu hak dari 30% ini. Gitu. Berarti kepemilikan aset di dalam di dalam laporan keuangan itu 70% yang diperoleh oleh si controlling. Yang diperoleh oleh non controlling oleh aset itu 30% aja. Misal asetnya eh, total aset bersih, misal aset bersih itu aset dikurang liabilities. Itu balik lagi ke persamaan dasar
akuntansi. Oke, aset kurang liabilities. Nah, berarti aset bersihnya misal 100.000. Berarti total equity-nya 100.000 dong. Total kekayaan perusahaannya. Nah, dari 100.000 ini, misal si non-controlling cuma punya 70%. Berarti 70.000 aja gitu. Si non-controlling punya hak. Sementara non-controlling di luar kepemilikan saham itu, di luar apa ya, ada orang lain yang punya saham 30%. Berarti orang lain itu punya 30.000 kepemilikan aset bersih. Hak dari aset bersih. Tuh, teman-teman. Itu konsep sedikit mengenai lebihnya nanti teman-teman bakal belajar di akuntansi kombinasi bisnis itu semester 6. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kayaknya. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Ini contoh kasus. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari PT Marvel menerbitkan 2.000 saham. Nah, ini contoh ketika kasus dijual di harga pari. Nah, ini konsepnya sama dengan notes payable atau bond payable. Bentar, saya buka dulu. Bentar ya. Oke. Kemarin. Nah, konsepnya ini misal saham. Jadi saham itu hanya selembaran kertas doang. Misal saham tuh nilai parinya 300.000 per lembar atau per share. Nah, saham ini itu go public, entah ataupun bukan go public, ya udah kita bahas yang go public ataupun non public sama aja konsepnya gitu. Nah, ini saham 300 lembar pengen dijual nih, terbitin ke, misal kita bahas perusahaan TBK, ke publik misal. Misal Goto ya, kemarin tuh baru IPO. Nah, 300 lembar ini diterbitin ke publik dengan pari. Ini nilai pari gitu. 300.000 per lembar. Sorry, 300 rupiah per lembar. Nah, maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Marvel berapa? Lihat, dia menerbitkan 2.000 lembar. Otomatis harganya 300 per lembar, 2.000 lembar berarti berapa? Nilai jualnya, berapa yang diterima oleh perusahaan? Besar 600.000. Berarti dia menerima pendanaan 600.000. Kan pendapatan ya. Dia nggak menjual apapun. Jadi perusahaan itu menerbitkan saham karena dia butuh pendanaan besar anggaran yang mereka tentukan gitu di tahun periode sekarang. Mungkin ada banyak pembiayaan untuk ekspansi bisnis, nah itu bisa melakukan diberikan perusahaan PT ke mereka pengen pendanaan yang lebih banyak. Dia menjual 600.000, menjual sahamnya berarti kepemilikan dari publik dia punya kepemilikan 600.000. Berarti jurnalnya perusahaan menerima pendanaan besar 600.000 share capital, artinya ini hak dari orang yang pegang saham itu sebesar 600.000. Oke, gampang ya gitu. Itu ini kasusnya ketika si harga lembar ini 300 per lembar itu setara dengan fair value-nya. Mungkin ketika saat itu fair value si saham ini 300 rupiah juga gitu per lembar. Seperti
sekarang kita bahas mengenai penjualan di harga premium, itu fair value, with fair value. Artinya gini, kita hapus dulu sedikit ini. Oke, teman-teman. Gini, karena perusahaan pengen menjual 2.000 lembar ini ke publik dengan nilai nominal segini, 300 rupiah per lembar. Ternyata pada saat itu ada perubahan ekonomi gitu, yang mengakibatkan nilai pasar dari saham ini itu menjadi naik. Ternyata 500.000 nih per lembar. Ternyata nilai pasarnya atau fair value-nya 500.000 per lembar. Nah, konsepnya sama kayak notes payable dengan bond payable. Dia harus mengakui harga pasar atau fair value. Gitu. Dia harus mengungkapin si fair value ini. Gitu. Bagaimana cara ngungkapinnya? Ya sama juga kayak notes payable. Ada nilai nominalnya gitu yang diakui dulu. Kita mengakui dulu nilai nominal sebesar 600.000, itu kan berasal dari 2.000 lembar dikali dengan nilai nominal. Nah, kita totalin dulu 500 lembar ini. Harga pasarnya kan 500 per lembar ya. Dia menjual dia menjual 2.000 lembar. Harga pasarnya 500 lembar. Berapa fair value-nya? 1 juta. Benar nggak? Benar? 1 juta. Tapi nilai nominalnya 300. Ya udah, kita kurangin. Itu berarti 300 kali 2.000 berapa? 600. Berarti 6 juta. 1 juta dikurang 600.000. Berapa hasilnya? 400.000. Berarti ini kelebihan. Nah, kelebihan ini diakui sebagai premium. Gitu. Diakui oleh perusahaan investi. Jadi orang yang menjual saham ini disebut investi. Invest. Orang yang melakukan investasi disebut investor. Gitu. Nah, kita bahas dari sudut pandang investi nih. Investi itu harus mengakui si premium karena harganya lebih. Berapa? 400.000. 400.000. Ini ada fair value nih. Fair value 1 juta. Nilai parnya 600.000. Nah, 1 juta kurang 600, 400.000. Itu pengakuan gap dari harga pasar dan harga pari. Itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Contoh kasus penerbitan share with no fair value. Oke. Nah, teman-teman kita akan membahas lagi. Lihat ini dulu. Nah, ini kan dia punya nilai nominal 300.000 ya. Ini ketika dia punya nilai pari. Nilai pari itu jadi ini, nilai yang tercantum dalam saham. Tapi ketika ada saham yang nggak punya nilai pari, dia hanya kosong gini, bahwa misal terbit 2.000 lembar. Ya udah, hanya terbit 2.000 lembar. Nggak ada nilai pari. Tapi walaupun nggak ada nilai pari, perusahaan biasanya menetapkan set value atau nilai batas atau minimum si harga saham ini. Gitu. Misal si perusahaan pada contoh kasus menetapkan harganya tuh 100.000.
itu harga minimumnya. Itu berarti di bawah 100.000 dia rugi. Sorry, 100 rupiah dia rugi. Tapi ketika di atas 100 rupiah dia gain atau untung. Nah, perusahaan kadang menetapkan ini, tapi jarang juga ada perusahaan yang memakai no par value gitu. Biasanya di rapat umum pegang saham mereka udah nentuin dulu par value berapa. Sekalipun nggak ada no par value, sorry, sekalipun nggak ada par value, si saham itu tetap dijual mengikuti harga pasar gitu. Jadi dia nggak pakai state value atau harga yang ditetapkan kayak 100.000, 100 rupiah ini. Oke, karena contohnya ada harga minimum, ada harga yang sudah ditetapin oleh perusahaan si PT Marvel 100 rupiah, kita bahas itu. Oke. Nah, jadi dia punya saham, kemudian hanya tertulis 2000 lembar aja, dia menjualnya tanpa nilai par value, kemudian dia udah tetapin bahwa harga minimumnya itu 100 rupiah per share per lembar gitu. Nah, maka ternyata dia menerbitin si saham ini pada saat nilai pasarnya, ternyata nilai pasarnya sebesar 500 rupiah per lembar. Ini fair value-nya. Sorry, ini fair value-nya. Nilai wajarnya 500.000. Nah, berapa yang harus diakui perusahaan? Ini 500.000 dikali 2.000 lembar. Berapa? 1 juta. Nah, ternyata nilai si saham itu untuk 2.000 lembar 1 juta. Sementara state value kita hanya 100 rupiah. Maka kita menjurnal dulu si state value-nya itu masuk ke dalam akun share capital. 100 rupiah dikali, sorry, 100 rupiah dikali 2.000 berapa? 200.000. 1 juta dikurang 200.000 berapa? 800.000. 800.000 ini kelebihan gap dari set value atau nilai yang ditetapkan dengan fair value-nya. Itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk kasus penerbitan share yang berkaitan dengan transaksi non-cash. Nah, kadang perusahaan itu menerbitkan saham untuk keperluan lain gitu. Karena si cashnya itu nggak memungkinkan pada periode sekarang untuk membeli barang-barang. Tapi si perusahaan dalam contoh kasus ini ingin membeli trademark atau merek dagang untuk operasionalnya gitu, mendukung operasional si perusahaan. Mungkin perusahaan melihat, wah ternyata kalau beli merek dagang ini perusahaan kita bakal naik. Misal Indomaret, kayak perusahaan franchise itu yang mereka beli merek dagangnya gitu. Agar misal nih ketika misal ke warung kan, warung pasti yang dicari bukan pengen beli air mineral tapi pengen beli air aqua, sekalipun yang Anda beli itu nggak masuk akal ya. Nah, perusahaan karena menilai, wah ternyata aqua ini terkenal ya, ya udah kita beli merek dagangnya aqua gitu. Misal si PT Marvel pengen beli merek dagang. Nah, ini ada 3 situasi. Kita pengen beli merek dagang nih, dia punya modal saham tuh dengan nilai fair value 300 rupiah per lembar, dia pengen terbitin sebanyak 2.000 lembar. Ini modal perusahaan untuk beli merek dagang. Contoh kasusnya. Ini modalnya. Nah, misal di, di kasus pertama, nilai wajar saham sebesar 700.000. Nah, itu contoh kasus pertama, nilai wajar saham yang diketahui. Tapi nilai wajar si trademark itu nggak diketahui. Atau si merek dagang itu nggak diketahui. Maka yang diakui hanyalah si nilai wajar dari saham itu. Gitu. Berapa yang diakui sebesar 700.000.
Nah, berarti 700.000 ini akan menjadi harga perolehan dengan mengikuti harga nilai wajar. Gitu. Berapa? 700. Berapa nilai wajar, sorry, nilai nominal saham? 600.000. 300 rupiah dikali 2.000. Gitu. Berapa gapnya? Karena modal kita cuma 600.000, ternyata ada gap. Kita untung 100.000. Gitu. Oke, itu bukan kejadian tapi ilustrasi. Kejadian sih, itu kejadian A. Kemudian yang kejadian B itu, buatlah jurnal ketikan. Nah, sekarang nilai wajarnya gitu, nilai wajar si merek dagang yang diketahui. Misal si perusahaan nggak tahu nilai wajar sahamnya berapa, ya udah kita pakai nilai wajar merek dagang. Ada nggak? Ada. Ternyata nilai jual merek dagang, nilai wajarnya itu sebesar 1 juta. Gitu. Ntar scrolling down dulu bawah. Nah, itu ternyata kita hanya tahu nilai wajar si merek dagang. Ya udah, kita catat aja nilai wajar merek dagang mengikuti nilai wajar saham, berarti 1 juta populer merek dagang. Share kapital 600, dari itu nilai pari 300 rupiah dikali 200, sorry, 2000 lembar modalnya gitu. Kita hanya punya modal 600, kita untung 400 rupiah. Kita cuma punya modal 600, kita untung 400 rupiah, 400.000. Kemudian kejadian yang ketiga, ilustrasinya misal ketika nilai wajar dan nilai merek dagang nggak diketahui, maka kita menggunakan judgement profesional atau pendapat dari para ahli. Ternyata si ahli itu ngomong kalau si nilai wajar merek dagang sebesar 1,2. Ya udah, kita ngikutin merek dagang 1,2. Kita modal 600.000, itu untuk kita 600. 1,2 dikurang 600.000 gitu. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, dari ketiga kejadian ini, itu yang paling penting itu nilai wajar dari harga, sorry, nilai wajar saham, fair value saham, itu harus mengikuti fair value properti yang dibeli. Gitu. Harus ngikutin ini. Nilai wajar properti ini lebih tinggi tingkatannya, makanya sih ketika keduanya diketahui, misal kita ketahui nilai wajar saham, kita ketahui nilai wajar propertinya, ya udah berarti kita ngambil nilai wajar properti. Gitu. Kita nggak boleh ngambil nilai wajar saham karena properti yang kita inginkan. Tingkatnya itu lebih tinggi, tingkat urgensinya itu lebih tinggi ke properti. Dengan metode penjurnalan yang kalian akan pelajari nanti di akuntansi kombinasi bisnis semester 6. Tuh, teman-teman. Itu sih. Kemudian masuk ke contoh penerbitan share. Nah, di dalam penjualan saham, penerbitan saham itu pasti ada biaya dong. Entah itu biaya konsultasi, harga sahamnya harus berapa, biaya accountingnya, pencatatan sahamnya, atau biaya hukum misal notaris, atau biaya cetak saham. Karena saham itu selembaran kertas ya, cetak saham. Nah, dalam kasus itu dia punya biaya nih dalam menerbitkan si kertas ini. Di dalam kertas itu 300.000 per lembar setiap hari. Dia pengen cetak 2.000 lembar. Banyak dong. Banyak dia mau cetak kertas. Ternyata untuk cetak 2.000 lembar itu dia memerlukan biaya 50.000. Biaya printnya 50.000. Nah, bagaimana pengakuannya oleh investi? Ini case-nya, sorry, share capital yang mau di-share berapa?
yang diterbitin 600.000, berarti dia mencetak 2.000 lembar untuk nerbitin si 600.000 ini. Nah, biayanya dialokasiin kemana? Ke share premium 50.000. Nah, berarti perusahaan hanya nilai perolehan perusahaan hanyalah 500, sorry, ini bukan 5.000 ya, salah ini salah. Ini 550.000 gitu. Nah, oke, berarti cashnya 550.000. Kenapa bukan 600? Ya, karena udah kepotong dari biaya printnya. Kenapa biaya print nggak dimasukin ke biaya operasional? Kenapa biaya print nggak dimasukin ke biaya aja atau beban aja gitu atau expense aja? Karena expense itu masuknya ke biaya operasional. Yaitu biaya operasional, sedangkan kita membahas biaya biaya funding, pendanaan gitu. Nah, kalau kalian lihat di arus kas itu ada arus kas operasional, ada arus kas investing, ada arus kas untuk pendanaan atau funding. Ini tiga core ini itu kan beda-beda ya. Kalau dia akunnya expense itu masuk ke operasional gitu. Ke biaya, cost operasional kita berapa? Sedangkan kita menerbitkan saham. Menerbitkan saham guna apa? Guna pendanaan gitu. Nah, balik lagi, pendanaan itu masuk ke kategori mana? Funding. Kita nggak mengakui expense, tapi kita mengakui biaya untuk si funding ini. Makanya karena ada fitur share premium, itulah yang digunakan. Fitur share premium itu mengkredit keuntungan, mendebit kerugian. Oke, seperti itu. Cuma, ya, nah contoh kasus penerbitan share with other security lump sum sales. Oke, ini ketika si saham itu misal si PT Marvel nih. PT Marvel apa ya? Nah, PT Marvel pengen nerbitin dua saham sekaligus. Satu. Nah, jadi saham itu ya ada bersifat preference. Kita bahas dulu ini. Saham itu ada yang bersifat preference, ada yang bersifat ordinary atau saham biasa. Ordinary itu saham biasa. Tuh. Ya, seperti yang ada bertebaran lah. BI itu saham biasa. Bisa juga ada saham preference. Saham preference ini biasanya lebih mahal harganya. Kenapa? Karena ada banyak hak istimewa yang Anda dapatkan dari saham preference ini, dan suara Anda juga lebih didengar ketika beli saham preference. Beberapa perbedaan. Itu kita nggak bahas panjang lebar mengenai itu. Nah, misal di PT Marvel pengen terbitin dua saham. Yang pertama saham ordinary, yang kedua saham preference. Nah, ini ada dua jenis kan? Dua jenis ini pengen diterbitin sekaligus. Dengan harga berapa tuh? Dengan harga yang memperoleh kas 2 juta. Nah, dengan harga 2 juta. Ternyata pada saat menerbitin saham itu, dia peroleh 2 juta. Ini yang dinamakan lamsam, karena dia menjual sekaligus. Dalam satu peristiwa. Nah, dia menjual dengan harga 2 juta dari kedua saham ini. Ternyata diketahui si ordinary itu punya fair value. Sorry, hapus dulu ya. Ternyata saham ordinary atau saham biasa punya fair value. Berapa? Dia menerbitkan 2.000 saham, kemudian dengan nilai pari 300.000. Berarti 200.000. 2.000
dikali 300 berapa tuh? 600.000. Dia punya nilai par 600.000 ini nilai par. Kemudian dia punya nilai wajar lagi. Mana tuh nilai wajarnya? Nah, pada nilai wajar 500 rupiah. Fair value. Fair value-nya 2000 dikali 500 rupiah harga pasarnya. Berapa? 1 juta. Nah, ternyata sih untuk preference ini, saham preference, dia punya pari nih, nilai pari berapa tuh? Dia terbitin saham preference 1.500 lembar dengan nilai pari 500 rupiah. Berarti dari dia terbitin 1.500, nilai yang tercantum dalam kertasnya itu 500 rupiah. Berapa nih? Ganggu ya? Dan nggak ngeganggu banget. Ban ya? Ban. Bentar ya. Aduh, udah. Nah, oke. 500.000, 500 rupiah. Berapa totalnya? 1.500. Bentar ya. 7.500 ya? Ya, 750. Oke. Nah, kemudian berapa nilai wajarnya? Nah, nilai wajarnya itu fair value-nya 750 perak per lembar. Berarti 1.500 am kali nilai wajarnya berapa tuh? 750. Jadi berapa tuh? 1.500 dikali 750. 1,250. 1.125. 1 juta. Salah nih. 1.125.000. Oke. Fair value-nya ini. Gitu. Nah, kita udah tahu ya, fair value sama nilai pari, preference sama ordinary. Nah, kita pakai metode apa nih di sini? Lihat contoh kasusnya. Kita memakai metode proportional method. Jadi pada saat penerbitan saham sekaligus, ini untuk saham yang sekaligus itu ada penerbitan secara proportional method atau secara incremental. Sekarang kita membahas mengenai proporsional, dibagi berdasarkan persentase. Nah, persentase fair value dari ordinary saham itu 1 juta. Dari preference berapa? 1 juta, sorry. 1.125.000. Tambah aja gitu. Nah, ternyata kalau kita nggak pakai metode apapun, totalnya tuh yang harus diterima 2.125.000. Nah, tapi karena kita pakai metode eh, metode instrumental, nah kita menggunakan metode proporsional, kita bagi dulu nih. 1 juta itu proporsionalnya berapa? Persentase 1 juta dari 2.125.000 ini berapa? Berapa persen? Kemudian dikali harga penerbitannya, ternyata totalnya itu 2 juta. Ya udah dikali 2 juta. Namanya ini. Berapa totalnya? Sama dengan 1.058.824. Ini untuk ordinary share. Ini nilainya.
Nah, karena dia punya total segini, ini garis bawahi dulu, ini untuk ordinary, ini untuk ordinary. Ya. Nah, ini ordinary, ini, nah perlu diperhatiin, kedua akun ini, ada yang 600 sama, itu tuh total dari ini. Kalau teman-teman totalnya, ini totalnya 1.058.824. Tuh. Karena nilai, kenapa harus dipisahin? Karena kita harus mengakui ini nilai parinya, berapa nilai parinya? 600.000. Ya udah, 1 juta ini dikurang 600, 341, 176 perak. Ini kelebihannya atau untungnya. Bukan untung sih, tapi ada hak lebih. Gitu teman-teman. Itu untuk ordinary, proporsionalnya tuh 1.058.000. Kemudian untuk berapa proporsional si preference? Nah, untuk preference, tadi kan 1 juta ya udah. Nah, sekarang ini dulu. Ini lagi 1,125 itu berapa proporsinya dari 2.125? Berapa proporsinya? Udah tahu proporsinya, kaliin aja dengan nilai total saham itu ketika dijual. Berapa totalnya? Sorry, ini ordinary 900 ya, sorry. Ini bukan 1 juta ya, sorry. Bentar. Ini totalnya 941.176. Oke. Jadi ketika teman-teman totalin ini 600 sama 341 totalnya 941.176 dikurang 600.000 nilai parinya yang 41.176. Oke. Itu ordinary. Nah, kemudian untuk preference nyari persentase preferensinya berapa, kemudian dikaliin dengan total dikasih dua jenis saham itu sekaligus. Nah, berapa totalnya? Itu kita 58.024. Ini preference. Nah, nilai parinya tuh berapa sih nilai pari saham preference itu? Nah, nilai parinya ternyata ini 750.000. Ya udah kita kurangin 750.000. Berapa hasilnya? 308,24. Itu ini yang 750 itu pengakuan sebagai nilai parinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Hapus dulu ini biar nggak terganggu ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini preference. Ini juga preference, tapi yang di atas itu sahamnya gitu. Nilai wajarnya, pengakuan nilai wajar, bukan nilai wajar. Nilai nominalnya atau nilai parinya 750.000. Nilai kelebihan dari akibat nilai wajar 308. Tuh, pengakuannya. Itu untuk metode proporsional. Hitung dulu proporsionalnya baru dikali dengan total harganya. Gitu, teman. Nah, yang terakhir ya, oke. Ini metode incremental itu gampang sih ya. Tapi gampang juga sih proporsional, cuma nyari persen doang. Oke. Ini incremental. Kita pakai metode incremental. Misal nih, si saham ordinary itu yang diketahui nilai parinya, nah dia menerbitin 2.000 saham dikali 300.000. Nilai parinya berapa? 600.000, teman-teman. Kemudian pada nilai wajar, nah ada nilai wajarnya, fair value-nya berapa? 2.000 kali 500 per lembar. Apa tuh? Itu juta. Oke. Nah, kemudian sekaligus dia nerbitin, sorry, itu ini mungkin di ya kalian nggak penting,
kayak gini. Ya, fair value 2000 dikali 500. Oke. Kemudian saham preference, ada saham preference, saham istimewa nih. Dia terbitin pada dengan nilai pari, nilai nominalnya di saham itu berapa? Dari dia menjual 1.500 ya, bukan 2.000. 1.500, kemudian nilai parinya 500. 500 berarti 750 ya. 50. Kemudian berapa? Sorry, kelihatan. Berapa fair value-nya? Oh, ternyata fair value-nya nggak diketahui. Nah, sementara harga jual dari kedua saham ini, harga ordinary, ya, karena sementara harga harga ordinary ditambah penerbitan saham preference itu 2 juta. Nah, sementara kita nggak tahu fair value-nya, sementara kita harus mengakui fair value. Gimana caranya? Nah, dalam sering tahu ya udah kurangin aja gitu. Ini kan totalnya ya, ini rumusnya. Fair value ordinary tambah fair value preference. Fair value ordinary berapa? Ini 1 juta. Masukin 1 juta. Fair value preference berapa? Belum ada. Maka kita sebutnya kotak aja dulu. Kotak. Jadi fair value itu dianggap sebagai kotak. Di preference ini. Kemudian 2 juta. Nah, 1 juta ditambah kotak hasilnya 2 juta. Nah, seperti aljabar matematika biasa, ini pindah ruas karena masing-masing dikurang. Masing-masing dikurang sejuta berarti 2 juta kurang sejuta berapa? 1 juta. Ya, kita jabarin aja ya. Oke. Waduh. Yang waduh. Ya. Oke. Nah, 2 juta dikurang juta. Berapa nilai si kotak? 1 juta. Balik lagi, kotak itu apa? Fair value dari preference. Nah, kita udah dapat kan sejuta nih. Fair value si preference ini ternyata sejuta nih di sini. Sedangkan nilai parinya 750, ya udah kurangin aja. Kita mengakui 750 sebagai nilai pari, selisih dari fair value dengan nilai pari 250. Berarti kita mengakui premiumnya dari si preference ini. Berapa? 250. Begitu juga dan di ordinary share. Nah, begitu juga di ordinary share gitu. Kita mengakui 600.000 untuk pengakuan si nilai pari dari saham ordinary itu. Nah, selisih dari fair value dengan nilai pari itu hasilnya 400.000. Ini kelebihannya gitu. Dia 400.000. Oke, teman-teman. Cukup ya sampai sini.
Saya harap kalian mengerti, kalau ada yang ingin tanyain, tanyain aja, jangan malu untuk bertanya. Terima kasih.